Salam hebat untuk seluruh guru di Nusantara. Saya Utami Faidila Fauzia dari SMP Negeri 2 Bandung Kabupaten Serang. Pada kesempatan kali ini saya ingin membagikan aksi nyata pada modul 2.3 terkait praktik coaching untuk supervisi akademik yang merupakan salah satu tugas dalam program pendidikan guru penggerak angkatan 9. Dalam kesempatan ini, saya ingin mengucapkan terima kasih untuk Bapak Andriansa Puluhalawa sebagai fasilitator, Ibu Yuli Suryandari sebagai pengajar praktik, rekan sejawat di SMP Negeri 2 Bandung Kabupaten Serang, dan teman-teman yang berada dalam program pendidikan guru penggerak angkatan 9. Tujuan pembelajaran khusus pada aksi nyata modul 2.3 ini diharapkan guru penggerak mampu mempraktikkan rangkaian supervisi akademik dalam pembelajaran dengan menggunakan paradigma berpikir coaching dan melakukan refleksi terhadap praktisi supervisi akademik tersebut. Tahapan supervisi akademik dengan prinsip coaching dibagi menjadi 3 tahap. Yang pertama adalah praobservasi, di mana kita membuat percakapan mengenai bagian dari suatu pembelajaran yang akan menjadi fokus pengembangan. Dan yang kedua adalah observasi. Kita sebagai calon guru penggerak harus mampu sebagai supervisor yang melakukan observasi pembelajaran di kelas bersama rekan sejawat dan membuat catatan pada lembar observasi. Dan yang terakhir yaitu pasca observasi. Kita harus mampu memberikan umpan balik berbasis coaching dan membuat percakapan coaching berupa refleksi dan rencana tindak lanjut sehingga pembelajaran yang berpihak pada murid dapat dilaksanakan. Inilah tahapan praobservasi. Saya sebagai calon guru penggerak menjadi seorang supervisor, melakukan percakapan khusus berbasis coaching bersama rekan sejawat guru sebagai subjek yang akan diobservasi. Dan saya memilih Ibu Lucia Dwi Safitri selaku guru mata pelajaran IPA di SMP Negeri 2 Bandung Kabupaten Serang. Percakapan yang dilakukan pada tahap ini bertujuan untuk menggali informasi awal bagaimana seorang guru menyampaikan rencana terkait pengembangan diri yang akan diwujudkan dalam proses kegiatan pembelajaran. Dan inilah lembar praobservasi yang telah diisi oleh supervisor dan bersama rekan sejawat. Dan inilah dokumentasi saat kegiatan praobservasi berlangsung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bertemu dengan saya Utami Faidila Fauzia dari SMP Negeri 2 Bandung Kabupaten Serang, dan rekan sejawat saya Lucia Dwi Safitri, guru IPA SMP Negeri 2 Bandung. Kami akan melaksanakan proses coaching terkait supervisi akademik. Silakan Bapak dan Ibu menyaksikan video yang akan kami buat. Terima kasih. Assalamualaikum Ibu Lucy. Waalaikumsalam Bu Tami. Selamat pagi, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah Bu Tami, kabar saya sehat dan baik. Tapi bagaimana kabarnya? Alhamdulillah Bu Lucy, hari ini saya sudah mendingan dari sakit nih. Alhamdulillah, kami siap udah mendingan Iya. Jadi begini Bu Lucy, kita akan melaksanakan proses coaching terkait supervisi akademik. Maka dari itu nanti saya ke depannya akan menyaksikan atau mengamati proses pembelajaran yang dilaksanakan oleh Bu Lucy di kelas terkait pembelajaran IPA. Dan maka dari itu diadakannya praobservasi pada waktu ini. Maka dari itu tujuannya adalah saya berharap kita mampu melaksanakan supervisi dan saling bertukar ide terkait masalah yang ada di kelas. Dan saya pun ingin Ibu nanti menyampaikan proses pembelajaran jauh lebih percaya diri dan matang, sehingga kita mampu menyajikan proses pembelajaran yang berpihak pada murid tentunya. Iya. Dan ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan kepada Ibu Lucy sebelum kita melakukan observasi. Yang pertama adalah tujuan pembelajaran. Apa tujuan pembelajaran yang akan Ibu sampaikan di proses pembelajaran nanti? Oke Bu,
Untuk proses pembelajaran saya nanti ya Bu ya, tujuan pembelajaran yang ingin saya capai itu adalah melalui kegiatan diskusi dan literasi atau praktikum, murid mampu mengaitkan gerak dengan gaya dengan tepat. Lalu juga melalui kegiatan diskusi dan literasi atau praktikum, murid juga mampu mengidentifikasi penerapan hukum Newton dalam kehidupan sehari-hari dengan tepat dan juga menyajikan hasil diskusi mereka dengan menggunakan media yang dipilih oleh mereka sesuai dengan gaya belajarnya. Jadi Ibu Lucy akan menggunakan metode diskusi ya? Iya betul. Baiklah. Amin. Dan area pengembangan bagian mana yang akan Ibu Lucy kembangkan di pembelajaran nanti? Mungkin area pengembangannya gitu ya Bu ya. Saya akan mengembangkan dua area pengembangan, yaitu adalah pengetahuan dan keterampilan. Untuk pengetahuan yang akan saya kembangkan itu adalah bagaimana mereka mengaitkan antara konsep gerak dengan gaya itu dengan tepat, dan juga bagaimana mereka mampu mengidentifikasi penerapan hukum Newton yang ada di lingkungan sekitar mereka. Dan kalau keterampilan itu mungkin bagaimana mereka menerapkan pemahaman mereka mengenai hukum Newton gitu ya, yang kemudian pemahamannya ini disajikan dengan menggunakan media presentasi yang dipilih oleh mereka sendiri. Begitu nih. Jadi Bu Lucy akan menerapkan pembelajaran berdiferensiasi. Iya betul nih. Oke, dalam pembelajaran hukum Newton, benar? Betul nih. Oke. Kita doanya ya Miss ya, mudah-mudahan lancar. Ya, Amin ya rabbal alamin. Semangat ya Bu Lucy. Iya Miss, terima kasih. Kayaknya menarik nih belajar hukum Newton dengan berbagai media dan berbagai sumber belajar yang terapkan oleh Bu Lucy. Ini kayaknya menarik sekali. Iya. Baiklah, lanjut ya Bu Lucy. Iya, siap, Ada Miss. beberapa hal yang ingin saya ketahui. Rancangan pembelajaran yang telah Ibu Lucy buat, kira-kira Ibu Lucy akan menggunakan strategi pembelajaran apa? Kalau untuk strategi pembelajaran ya Miss ya, yang akan saya gunakan pada saat proses pembelajaran nanti itu adalah strategi pembelajaran berdiferensiasi yang kemudian diintegrasikan juga dengan pembelajaran sosial emosional gitu ya. Kemudian kalau untuk model, sepertinya saya akan menggunakan model pembelajaran berupa discovery learning, sedangkan kalau metode saya menggunakan 3 metode pembelajaran ya Miss ya. Yaitu adalah diskusi, literasi, dan juga praktikum. Dan metode ini akan digunakan sesuai dengan gaya belajar mereka masing-masing. Misalkan gaya belajar yang audio dan juga visual, mungkin nanti metode pembelajarannya adalah diskusi dan juga literasi. Sedangkan kalau yang gaya belajarnya kinestetik, mungkin nanti metode pembelajaran yang dipakai adalah yang praktikum gitu ya Miss ya. Dan kalau media pembelajarannya yang saya pakai itu seperti media pembelajaran yang biasa saya pakai di proses pembelajaran sehari-hari sih Miss ya, kayak papan tulis, kemudian juga proyektor, handphone, laptop, dan juga lembaga kerja peserta didik atau LKPD. Berarti Bu Lucy sedang mempersiapkan itu ya dengan matang? Iya betul Miss. Baiklah Bu Lucy, jadi melalui pembagian kelompok ya dan discovery learning, kemudian ada metode diskusi serta tanya jawab pada anak. Lalu Bu, kira-kira kapan Ibu akan menerapkan pembelajaran berdiferensiasi dan penerapan sosial emosional ini? Insya Allah Miss, minggu depan di hari Senin saya ada jadwal gitu ya Miss ya, di kelas 7C, dan itu jadwalnya itu di jam 6, 7, 8, 3 jam pelajaran Miss. Insya Allah. Jadi saya nanti boleh ya Bu ya ikut ke kelas Ibu dan saya mengamati proses pembelajarannya. Insya Allah saya nanti akan banyak belajar dari perkembangan yang dilakukan oleh Bu Lucy dan menemukan ide-ide baru yang di Bu Lucy punya tapi Miss Tami nggak ada nih. Ya nanti kita saling sharing ya Bu ya. Iya, saling ini ya Miss ya, saya juga minta umpan balik dari Miss Tami untuk proses pembelajaran yang nanti saya lakukan gitu ya, untuk pengembangan diri saya ke depannya ya Miss ya. Baiklah. Baiklah Ibu Lucy, saya akan mencatat terkait proses pembelajaran nanti ketika saya melaksanakan observasi. Dan nanti pun ketika kita melaksanakan pasca observasi, ada beberapa pertanyaan kembali yang akan nanti saya ajukan. Ya Bu Lucy siap ya? Baik Bu, siap. Iya, baiklah nih Bu Lucy. Menurut Ibu, bagaimana perasaan Ibu setelah Ibu diberikan penguatan atau beberapa pertanyaan pemantik dari Tami terkait dengan pra-observasi ini? Ya, alhamdulillah Miss.
setelah kita ngobrol ya Miss Iya. ya, kasarnya mau ngobrol gitu mengenai rancangan pembelajaran yang akan saya lakukan nanti di kelas gitu, saya mendapat banyak pencerahan gitu ya, saya mendapat banyak penguatan gitu ya, terutama itu bagaimana rancangan pembelajaran saya gitu, mulai dari model, kemudian juga metode dan juga media pembelajaran, bahkan sampai ke strategi pembelajaran gitu ya, yang sebelumnya mungkin saya masih meraba-raba gitu ya mana yang cocok, tapi setelah ngobrol ini saya jadi lebih yakin ini sih nanti saya akan menerapkan strategi, metode dan model serta media ini gitu ya. Mudah-mudahan lancar ya Miss ya, doakan ya Miss ya nanti. Saya yakin Bu Lucy pasti bisa ya, karena Bu Lucy sudah terbiasa. Kemarin juga habis di supervisi kan dengan program induksi guru pemula. Betul Miss. Iya, saya kayaknya harus banyak belajar dari Bu Lucy. Mak, kita sama-sama belajar ya Miss ya. Iya, semangat ya Bu Lucy. Iya, maaf saya Sampai ketemu nanti di observasi ya Bu Lucy. Oke. Terima kasih ya Miss ya. Demikianlah terkait proses pra-observasi yang telah kami lakukan. Tunggu di kegiatan observasi di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan kita memasuki pada tahapan observasi. Saya sebagai calon guru penggerak menjadi supervisor melakukan observasi pembelajaran di kelas bersama rekan sejawat dan membuat catatan pada lembar observasi. Dan inilah catatan lembar observasi yang telah dilakukan saat melakukan observasi bersama Ibu Lucia Dwi Safitri selaku guru mata pelajaran IPA saat melakukan observasi atau praktikum di kelas pembelajaran IPA. Dan inilah dokumentasi saat kegiatan observasi berlangsung. Selamat menyaksikan video tahap observasi. Selamat pagi ya semuanya. Terima kasih ya Adi sudah memimpin doa untuk teman-temannya. Kali ini ada yang tidak masuk di doa. Siapa ya? Muliman apa? Muliman apa? Kemudian baik juga apa? Ya, apa ya? Satunya apa? Apa juga? Satunya apa? Ya, banyak juga ya yang apa kali ini ya. Tapi tidak apa-apa, jangan sampai kalian malah semangat, tetap semangat dalam mengikuti kegiatan pembelajaran ya. Karena yang kita lakukan hari ini pasti akan berbuah hasil nanti di masa depan. Masa depan akan bergantung dengan apa yang kita lakukan hari ini ya. Oke, sudah siap belajar semuanya? Iya. Oke ya, kembali lagi ya di pelajaran itu. Tapi sebelum kita melaksanakan kegiatan pembelajaran hari ini, seperti yang biasa dilakukan ya, Ibu ingin mengingatkan keyakinan kelas yang sudah kita sama-sama berikan di awal. Masih ingat nggak keyakinan kelasnya? Masih. Apa saja yang pertama? Betul sekali, tidak boleh berbicara ketika orang lain sedang berbicara. Baik itu ibu, baik itu temannya. Ketika ada temannya atau ibu yang sedang berbicara, yang lain semuanya mendengarkan, menghargai pendapat. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua? Oh iya betul, kalau WC harus izin ya, mau ke WC, mau apapun ketika keluar tinggal kelas harus izin ya. Yang ketiga apa lagi? Masuk tempat bau. Kemudian tetap menjaga kebersihan yang ada di kelas ya. Mudah-mudahan semuanya bisa melaksanakan keyakinan kelasnya dengan baik ya. Oke, sebelum kita mulai, ada yang masih ingat nggak minggu lalu
jelaskan kembali pengertian dari gerak. Ya, ya. Betul sekali ya. Kasih tepuk tangan dong pekerja. Jadi kita sudah belajar tentang gerak dan konsepnya, dimana konsep gerak itu sendiri adalah perubahan posisi pada benda. Kali ini kita masih membahas tentang gerak, tapi hari ini kita membahas tentang apa yang menyebabkan benda bisa bergerak. Ya, benda bisa bergerak kalau lihat dulu, benda bisa bergerak sendiri. Enggak ya, benda bisa bergerak tapi ya tidak dibakar dengan cara didorong atau ditarik. Betul, jadi benda bisa bergerak jika didorong atau ditarik. Dan dorongnya dan tarikan tersebut kalau di dalam kita dinamakan dengan gaya. Maka pada materi kali ini kalian akan belajar mengenai kaitan antara gaya dan gerak. Ya. Dan tujuan pembelajaran kita hari ini karena topiknya adalah gaya dan gerak, maka tujuan pembelajaran kita yang pertama adalah setelah kalian mengikuti pembelajaran itu, kalian bisa mengaitkan antara gaya dan juga gerak. Yang kedua, kalian juga bisa mengidentifikasi penerapan hukum nyolong dalam kehidupan sehari-hari. Jadi ada berapa tujuan pembelajaran kita hari ini? Ada dua ya. Yang pertama yaitu adalah menganalisis kaitan hubungan antara gerak dan gaya. Yang kedua adalah mengidentifikasi penerapan hukum nyolong. Ya. Sebelum kita lanjut lagi ke materi kita hari ini, ingin kalian memperhatikan gambar yang sudah ibu bawa. Ya. Yang ini adalah gambar A. Ya. Ini adalah gambar A. Sedangkan yang sebelah sini adalah gambar B. Ya. Gambar A ini menggambarkan apa sih? Mobil ya. Oh ya, mana ada sapi, ada sapi lewat, kemudian pada sapinya dia nggak tabrak, yang kedua juga bersama, akhirnya sapinya ngelem mendadak ya. Kemudian mana ada bola? Iya, ada pemain bola sedang menendang bola. Kan? Oh iya ya, jadi dia bola menendang, kemudian harus menendang bolanya. Pertanyaan ibu sekali, siapa yang bisa menyebutkan persamaan di antara kedua gambar ini? Ya, ada. Betul sekali, tepuk tangan dong untuk Ade. Jadi persamaan di antara kedua gambar ini adalah kedua benda sama-sama mengalami gaya, baik dorongan maupun tarikan. Kalau di gambar A, gayanya sifatnya dorongan atau tarikan? Kalau lagi ngelem, dorongan atau tarikan? Tarikan ya. Makanya jadi karena adanya tarikan kuat pada remnya, maka si mobilnya bisa. Ya, kalau ada gambar B, sifat gayanya dorongan atau tarikan? Itu persamaannya sama-sama mengalami gaya. Ya, perbedaannya apa sih? Perbedaan di antara kedua gambar ini? Lihat, silakan. Betul sekali. Tepuk tangan dong buat dia. Jadi kalau pada gambar A ya, gaya menyebabkan bendanya menjadi tadi bagaimana? Berhenti atau jalan? Berhenti. Sedangkan kalau gambar B, karena adanya gaya ini menyebabkan bendanya bisa jalan ya. Dan ini sebenarnya menggambarkan antara gaya dan gerak. Kaitan antara gaya dan gerak. Tapi sebelum kita masuk lebih dalam mengenai apa saja sih Bu hubungan antara gaya dan gerak, sebelumnya kita bunyikan yel-yel IPA supaya menambah kesadaran penuh kalian di dalam kelas ini ya. Siapa yang masih ingat yel-yel IPA? Saya ya, ini kita bunyikan. Kalau kau suka IPA tunjukkanlah saya. Kalau kau suka IPA tunjukkanlah saya.
benda. Ya, contohnya ketika kamu tidak sengaja mendorong gelas dari meja jatuh ke lantai. Ya, gelasnya adalah gelas yang terbuat dari kaca. Kira-kira bentuknya tetap seperti gelas atau berubah? Iya, berubah ya. Yang awalnya itu gelas ketika didorong ke lantai bentuknya menjadi sampingan kaca kecil ya. Itu bukti bahwa gaya dapat mengubah bentuk ya. Dan ini adalah hubungan antara gaya dengan gelas. Ini ada berapa hubungan antara gaya dengan gelas? Ada empat. Yang pertama apa tadi? Gaya dapat ya mengubah benda gelas menjadi diam. Lalu yang kedua? Betul. Yang ketiga? Betul, mengubah benda. Dan yang keempat adalah dalam suatu hukum. Hukum yang mempelajari gaya itu namanya adalah hukum Newton. Ya. Jadi apa yang hukum Newton tadi? Hukum yang mempelajari gaya. Ya. Dan hukum Newton ini dia dikemukakan oleh seorang ilmuwan yang sangat terkenal yaitu adalah yang bernama Isaac Newton. Isaac Newton ini yang kemudian menciptakan atau menemukan gaya gravitasi. Ada yang tahu gaya gravitasi itu apa? Gaya yang menyebabkan benda-benda ya? Iya, benda-benda yang dilempar ke atas bisa jatuh ke bawah. Siapa yang menemukan tadi? Isaac Newton ya, dan dia juga menemukan hukum Newton. Nah, hukum ini dia berisi 3 hukum. Hukum yang pertama itu dinamakan dengan hukum Newton satu. Sedangkan yang kedua namanya adalah hukum Newton 2. Yang ketiga adalah hukum Newton 3. Ya, jadi ada 3 kesimpulan dari hukum Newton. Hukum yang pertama, hukum yang kedua,
setiap benda memiliki posisinya. Contoh yang pertama yaitu gas plastik yang Ada yang mau ditanyakan nggak? Jawabannya gini. Tidak ada, kalau tidak ada dibuka saja ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kasih tepuk tangan aja dong. Yang kompak tidak boleh satu. Tepuk tangan lagi. Ya, jadi kalau kamu satu kali belajar yang sumber belajar yang dikirimkan ke WA ya, kelompok kita ya. Sedangkan kalau kelompok kinestetik yang buat tadi yang maju dengan kelompok kinestetik 1 itu belajarnya dengan cara melakukan kegiatan praktikum. Di mana untuk kegiatan praktikumnya kegiatannya ada berapa? Ada 3 ya. Yang pertama itu adalah mendorong atau menarik ya. Mendorong ya, menarik kertas dengan pelan dan dengan cepat. Kemudian memperhatikan apa yang terjadi pada gelasnya. Dan ternyata kalau ditarik dengan cepat gelasnya akan bergerak ya. Tapi kalau ditarik dengan cepat gelasnya akan iya. Dan ini sesuai dengan hukum yang apa? 1. Bapak semua baca akan memperhatikan posisi iya ya. Kemudian apa kegiatan yang kedua ya, ada pembukaan gelasnya. Sama seperti di kelompok kinestetik 1 nih. Kertas kertasnya di sini dijejelkan. Kemudian didorong dengan menggunakan 2 bola ya. Yang pertama menggunakan bola apa? Bola kelereng. Yang kedua menggunakan bola kertas. Ternyata yang lebih banyak jatuh kertasnya adalah yang didorong dengan menggunakan bola kelereng. Kenapa bisa seperti itu? Karena massa kelereng lebih besar daripada massa bola kertas. Ini sesuai dengan hukum yang kedua. Sedangkan hukum yang ketiga, yang ketiga itu adalah ketika udara di dalam balon ini dihembuskan ke depan sedotan. Ternyata ketika udara di dalam balon ini dihembuskan, udaranya bergeraknya ke depan, tapi sedotannya bergeraknya ke belakang. Jadi berlawanan. Dan ini sesuai dengan isi hukum yang ketiga ya. Sampai sini ada yang mau kalian tanyakan mengenai hukum yang kedua? Ada yang mau kalian tanyakan tidak? Ada yang mau ditanyakan? Oke, kalau tidak ada, terpaksa kita sudah berada di penghujung pertemuan yang belajar kita. Jadi apa nih yang sudah kalian pelajari dari pembelajaran kali ini? Ya, yang pertama adalah hubungan antara gaya dan juga beban. Ada berapa hubungannya? Ada 4 ya. Yang pertama gaya dapat mengubah benda ya, berubah menjadi diam. Yang kedua benda diam menjadi berubah. Kemudian mengubah apa lagi? Arah gerak benda. Dan yang terakhir mengubah bentuk benda. Dan hukum yang membahas khusus tentang gaya itu namanya hukum apa Iqbal? Hukum yang membahas khusus tentang gaya namanya adalah hukum apa? Hukum Newton. Hukum Newton di sini ada berapa tadi? Hukum Newton di sini ada 5 atau ada 3? Ada 3. Hukum Newton 1, hukum Newton 2, dan hukum Newton 3. Kalau hukum Newton 1 pada kelompok visual, tadi contohnya apa? Udah? Betul, jadi ada kuda yang berlari, kemudian kudanya berhenti mendadak sehingga kakinya jatuh ke depan. Kalau kelompok kinestetik, kalau kita masak tadi apa? Gelas ya, ditarik dengan kertas yang cepat. Ya, itu hukum yang satu. Kalau hukum yang kedua contohnya apa? Kelompok visual. Hukum yang kedua tadi apa contohnya? Contoh gajah, ini gajah yang dorong. Betul, jadi contoh hukum yang kedua adalah semuanya ibu gajah yang mendorong anak gajahnya dengan hati-hati. Karena besar ibu gajah maka ibu gajah itu lebih besar. Kalau yang kelompok tadi contoh kelompok gajah apa? Betul ya, kertasnya akan lebih banyak jatuh saat didorong dengan kelereng dibandingkan didorong dengan bola kertas. Sedangkan kalau contoh hukum yang ketiga, kalau kelompok visual apa? Ikan ya? Benang. Kalau yang kelompok kinestetik, contoh hukum yang ketiga, udara balon yang didorong ke arah
Inilah testimoni peserta didik setelah mengikuti pembelajaran IPA bersama Ibu Lucia Dwi Safitri dari beberapa peserta didik di kelas 7. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ria dari kelas 7A. Perasaan saya setelah mengikuti pelajaran di rumah sangat senang karena melalui teknik stop dan belajar membuat saya lebih semangat dan bisa fokus sehingga bisa memahami materi. Terima kasih Bu Lucy, semangat dan sukses. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Naisa Putri dari kelas 7A. Perasaan saya setelah mengikuti pelajaran Bu Lucy, saya senang karena melalui teknik stop dan yel-yel membuat saya lebih semangat dan bisa fokus sehingga bisa memahami materi. Terima kasih Bu Lucy, semangat dan sukses. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inilah lembar percakapan setelah melakukan pasca observasi, di mana tahapan pasca observasi merupakan pemberian umpan balik berbasis coaching dan melakukan percepatan coaching yang berfokus kepada tahap refleksi dan rencana tindak lanjut dalam melaksanakan proses pembelajaran di kelas sehingga di kedepannya mampu meningkatkan kualitas yang lebih baik. Dan inilah video pada tahap pasca observasi berlangsung. Yuk, saksikan videonya. Salam hebat untuk seluruh guru di Nusantara. Kembali lagi ketemu dengan saya, Utami Faidila Fauzia dari SMK Negeri 2 Bandung, Kabupaten Serang, yang kebetulan calon guru penggerak angkatan 9. Dan di samping saya ada Ibu Lucia Dwi Safitri dari SMK Negeri 2 Bandung. dan di samping saya ada Ibu Dian Intikoma selaku pengajar praktik dalam program pendidikan guru penggerak angkatan 9. Baiklah Bapak dan Ibu, masuk ke dalam tahapan pasca observasi yang akan kami lakukan. Dan dalam pasca observasi ini bertujuan untuk mengetahui dari tindak lanjut apa yang telah dilakukan oleh observer, dan kebetulan saya sebagai supervisor ingin mengetahui terkait evaluasi, refleksi, dan tindak lanjut dari Coach yang kebetulan sudah mempraktekannya di kegiatan observasi sebelumnya. Baiklah, selamat menyaksikan. Selamat pagi Bu Lucy. Selamat pagi Miss. Selamat pagi Bu Inis. Selamat pagi Miss Tari. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan ya. Amin. Baiklah Ibu Lucy, langsung saja kita masuk ke dalam tahap pasca observasi. Yang pertama saya ingin menanyakan bagaimana perasaan Ibu Lucy setelah melakukan observasi waktu lalu. Perasaan saya setelah mengikuti kegiatan observasi pada saat kemarin gitu ya Miss ya, banyak ya yang saya rasakan. Yang pertama mungkin saya merasa agak gugup seperti itu ya, karena memang faktanya yang terjadi di lapangan tidak sesuai yang saya harapkan. Karena memang di awal saya ingin menggunakan media pembelajaran berupa Infokus, tapi ternyata memang Infokusnya tidak bisa digunakan karena belum berhubungan dengan jadwal saya yang sedang mengikuti PPD, pendidikan PPD seperti itu ya. Jadi mau nggak mau saya melakukan menggunakan media pembelajaran yang ada di lingkungan sekitar saya. Kemudian juga saya merasa senang seperti itu Mas ya. Saya merasa senang karena apa? Karena pembelajaran yang saya lakukan ini berjalan dengan baik, berjalan dengan sesuai rencana, bahkan diskusi pun terlihat hidup gitu. Anak-anak juga beberapa ada yang antusias seperti pembelajaran, aktif lainnya dan juga aktif pembelajaran. Jadi keseluruhannya perasaan saya dulu ada semakin juga ada bahagia dan semangat juga untuk melakukan apa yang sudah pengalaman yang saya dapatkan ini ke dalam proses pembelajaran yang saya lakukan. Tapi Bu Lucy ternyata tidak terlihat gugup loh ketika melakukan observasi waktu lalu. Karena apa? Karena Bu Lucy telah melaksanakan perencanaan pembelajaran yang matang dan optimal. Dan terlihat itu kelihatan dari kegiatan observasi luar biasa, anak-anak antusias mengikuti pembelajaran dari Bu Lucy terkait hukum Newton ya Bu Lucy ya. Iya. Baiklah, sekarang kami ingin menanyakan kira-kira area pengembangan apa yang telah Ibu kembangkan ketika pembelajaran dan observasi waktu lalu. Baik, area pengembangan yang sudah saya lakukan pada saat proses pembelajaran yang sudah saya lakukan kemarin itu ada dua yang saya akan pengembangannya. Yang pertama itu adalah pengetahuan, yang kedua adalah keterampilan. Untuk aspek pengetahuan ini anak-anak diminta untuk mampu menjelaskan kaitan antara Newton dan juga dengan
kemudian juga anak diminta untuk mampu membuat keterkaitan antara gerak, hubungan antara gerak dan juga gaya. Dan setelah melaksanakan proses pembelajaran dengan menggunakan metode pembelajaran, strategi pembelajaran diferensiasi dan juga metode discovery learning, alhamdulillah anak sudah mampu melaksanakan tujuan pembelajaran yang sudah saya buatkan di awal. Dan juga keterampilan, pada area keterampilan juga saya meminta untuk mereka membuat hasil diskusinya dalam bentuk media pembelajaran yang berisi tentang bagaimana pengetahuan mereka mengenai hukum Newton dan aplikasinya dalam kehidupan sehari-hari. Alhamdulillah anak-anak mampu mengidentifikasi, mengidentifikasi kehidupan kasus-kasus kehidupan sehari-hari yang berkaitan dengan hukum Newton dan mampu menuangkan hasil diskusinya dalam bentuk media presentasi yang sesuai dengan pembelajaran diferensiasi. Iya, keren banget dulu sih, anak-anak ternyata sudah mengenal. Kemarin tuh ada 4 hukum Newton ya. Iya, sampai saya juga takjub ketika anak-anak mampu mengetahui itu beberapa hukum Newton dan dengan beberapa kasus yang terjadi dalam kehidupan sehari-harinya. Mereka mampu menganalogikan hukum tersebut dengan kehidupan nyatanya. Keren banget dulu sih. Bahkan dulu sih pun menggunakan beberapa media pembelajaran ya kemarin. Iya. Yang saya pakai itu adalah media pembelajaran berupa Canva, kemudian juga video pembelajaran yang dari YouTube. Yang karena memang tidak ada infocus gitu ya misalnya, jadi saya kirimkan melalui grup WhatsApp gitu supaya mereka bisa mengakses sendiri melalui gawainya gitu ya. Dan kemudian juga saya konfirmasi dengan menggunakan media berupa papan tulis dan juga video ya, seadanya memanfaatkan media yang ada di lingkungan sekitar. Tidak apa, jangan patah semangat sih. Karena apa? Kita melihat kesempatan. Ternyata di dalam kesulitan pasti ada kesempatan dan ternyata Bu Lucy memanfaatkan kesempatan melalui gawai anak-anak dengan menggunakan kiriman media-media yang telah Bu Lucy buat. Tetap semangat ya Bu Lucy. Selalu semangat. Oke, dan menurut Bu Lucy, apakah pelaksanaan pembelajaran ini sudah berjalan dengan optimal? Menurut saya kalau dibilang optimal sebenarnya belum terlalu optimal ya, karena masih ada beberapa kekurangan yang saya rasa gitu ya. Jadi saya bisa merefleksikan diri saya gitu terkait dengan proses pembelajaran yang saya lakukan. Ada beberapa kekurangan dan juga ada kendala-kendala yang saya alami. Kendalanya adalah sudah disebutkan di awal ya, media pembelajaran gitu ya, yang saya lakukan di awal ternyata tidak bisa saya gunakan. Kemudian ini yang membuat anak-anak itu jadi kurang fokus, kurang antusias, apalagi pada saat itu pelaksanaannya kalau dia istirahat, dimana fokus siswa itu kan mulai ngomong. Karena menurut pengalaman saya fokus siswa itu paling baik adalah di pagi hari gitu. Dan tantangan kita itu adalah bagaimana mengembalikan fokus, mengembalikan kesadaran penuh murid-murid pada saat memasuki jam siang, jam 11, jam 12 itu sih poin pentingnya kendala yang saya hadapi. Baiklah, dari kendala-kendala tersebut menurut Bu Lucy, mengapa kendala tersebut bisa terjadi? Mungkin ada beberapa anak yang kurang antusias tersebut disebabkan karena media pembelajaran yang saya gunakan kurang menarik, kemudian juga SPG yang saya gunakan kurang mampu membangkitkan semangat mereka gitu ya. Dan mungkin juga pengelompokan yang terlalu besar nih, karena saya kelompokkan dalam satu kelas itu kan kita jumlahnya ada 30. Saya kelompokkan menjadi 5 kelompok. Itu yang membuat anak itu menjadi lost attention gitu ya. Jadi saya tidak bisa mengontrol anak-anak, mengendalikan anak-anak gitu ya. Akhirnya anak-anak mungkin yang aktif hanya beberapa saja, sedangkan yang sisanya mungkin melakukan aktivitas di luar yang saya minta gitu ya. Jadi itu sih mungkin yang menyebabkan anak-anak jadi kurang aktif, kurang antusias seperti itu. Lalu apa yang akan Ibu lakukan di pertemuan selanjutnya? Mungkin yang saya lakukan itu adalah PR saya kedepannya bisa bagaimana saya bisa mengintegrasikan gitu SBT yang bisa membangkitkan semangat mereka, membangkitkan motivasi mereka dan juga menanamkan nilai-nilai atau poin-poin keterampilan sosial emosional yang sangat. Demikianlah yang dapat kami tampilkan dalam supervisi akademik yang dilakukan di SMP Negeri 2 Batu, Kabupaten Serang. Terima kasih atas perhatiannya Bapak dan Ibu dan seluruh penonton YouTube Utami Faidila Fauzia. Salam hebat guru penggerak, semangat tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Ucapan
Ucapan terima kasih yang tak terhingga teruntuk Bapak Pimpinan yakni Bapak Supianto SPD beserta keluarga besar SMP Negeri 2 Bandung kepada Bu Lucia yang telah bersedia di supervisi, rekan sejawat calon guru penggerak angkatan 9 yang selalu memotivasi kami, dan siswa-siswi hebat di SMP Negeri 2 Bandung yang telah bekerja sama terkait proses kegiatan supervisi akademik berjalan dengan lancar. Dan kepada Naisha dan Nuraini selaku kameramen, without you all, I'm nothing. Video ini kupersembahkan untukmu semuanya. See you, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.